Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah live streaming ini dari rumah masing-masing. Adapun penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini yaitu pada poin yang kedua. Kebaktian hari Kamis 13 Mei dalam rangka hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga diadakan pada pukul 9 pagi dan ibadah hanya satu kali saja. Yang berikut pada poin yang kelima, kebaktian rumah tangga hari Selasa 11 Mei dan Kamis 13 Mei. Kita memakai nyanyian Mazmur dan rohani. Yang berikut berita PWGT Jemaat Rantepao. Yang pertama, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan Hari Ketuangan Roh Kudus dan dilaksanakan pada hari Rabu 19 Mei 2021 pukul 16 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Berikut berita PKBGT Jemaat Rantepao. Ibadah bulanan persekutuan kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 14 Mei 2021 pukul 17 di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Yang berikut, pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1 dan 6, yaitu Saudari Milka Parante, anak dari Bapak Esesa dan Ibu Martina Rante, dengan Saudara Enosello, anak dari Bapak Peter Bodo dan Ibu Lena Bona, akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 pukul 19.30 tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Yang berikut, pundi khusus yaitu pundi 4. Dalam bulan Mei 2021 adalah bulan pendidikan. Diadakan pundi khusus yaitu pundi 4 pada hari ini diperuntukkan kepada Yayasan Perguruan Kristen Toraja dalam setiap kebaktian Jemaat Rantepao. Atas dukungan dan partisipasi warga jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut, bantuan sarana pelayanan untuk Klasis Mitra. Model kemitraan kita dengan Klasis Parandangan tidak lagi memasangkan jemaat dengan jemaat dan bergerak pada hal fisik, tetapi melihat secara umum kebutuhan pelayanan serta membangun sumber daya pada beberapa jemaat di Klasis Parandangan dengan mekanisme kerjasama dengan jemaat sesuai potensi dalam Klasis Rantepao. Adapun hal yang dapat direalisasi pada tahap pertama kemitraan ini adalah yang pertama, kebutuhan sarana pelayanan jemaat untuk 5 jemaat yang terpencil, yaitu Jemaat Kalo, Jemaat Buntu Dasi, Jemaat Paranggai, Jemaat Talimbangan, Jemaat Sarambu. Yang berikut yaitu penerimaan siswa baru kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantepao. Kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantepao menerima siswa baru tahun ajaran 21-2022 dari usia 3-6 tahun. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan langsung ke kantor sekolah kelompok bermain Talikum Jemaat Rantepao. Tambahan warta jemaat. Ibadah PPGT kelompok pelayanan 1 dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Mei 2021 pukul 7 di Asrama Putri
belakang Rumah Sakit Elim. Pelayan Saudara Paul Cakra, liturgis Saudara Prendi Tandigani. Harap kehadiran anggota PPGT kelompok 1. Diucapkan terima kasih. Demikianlah penekanan warta jemaat untuk sepanjang minggu ini. Selamat beribadah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Dengan syukur dan puji-pujian, kita mengagungkan nama Tuhan, sebab besar kuasa-Nya sampai selama-lamanya. Sungguh tak ternilai dan begitu ajaib kasih Tuhan bagi kita sekalian. Ia yang telah menyatakan kasih-Nya yang tak terperi. Tiada kasih lebih abadi dari kasih-Nya. Kasih Yesus melebihi kasih seorang sahabat dalam dunia ini. Jika kita mengatakan bahwa kita memiliki sobat yang setia, kita mesti sadar bahwa tiada sobat yang sejati selain Yesus yang berkorban melebihi pengorbanan apapun. Datanglah kepadanya dengan iringan puji-pujian, sebab Dia menyebut kita sahabat. Dia tidak malu mengakui kita, sebagaimana dalam tema kita pada saat ini, bahwa kamu adalah sahabatku. Mari memuji Dia dalam iringan lagu puji-pujian. Bapak Ibu, saya jemput bangkit berdiri. Kita menyanyikan Hai Kristen, nyanyilah. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita laksanakan ibadah hari ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Kita sudah beroleh begitu banyak kasih karunia, kebaikan, pemeliharaan Tuhan. Namun dengan segala kesadaran kita, dosa dan kelemahan kita, mari kita datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Engkau telah menyatakan kasih-Mu bagi kami. Bahkan ketika kami jauh daripadamu, Engkau melayakkan kami dekat denganmu dan menyebut kami sahabat-Mu. Namun dalam keseharian kami, kadangkala kami tidak melakukan yang terbaik, sebagaimana seorang sahabat yang baik. Namun kami terlena dalam dosa hingga melukai hati-Mu. Ya Tuhan, terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Jemaat Tuhan, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Allah saya beritakan berita anugerah dari Tuhan demikian. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang yang sudah beroleh anugerah Tuhan, kita dengarkan petunjuk hidup baru sabda Tuhan demikian. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Kita bermazmur dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Kita baca secara berbelasan. Saat penyelamatan sudah dekat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilan-Nya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat Keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, Dunia serta yang diam di dalamnya. biarlah sungai-sungai bertepuk tangan Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh mampukan kami mengerti kasih-Mu yang dalam itu. Mampukan kami mengenali dan sungguh meyakini penyertaan Tuhan yang besar. Agar kami juga boleh menyatakan hal serupa dalam hari-hari kehidupan kami. Pujian kami hari ini adalah pengakuan kami atas kebaikan-Mu. Juga ketika kami mau mendengarkan isi hati Tuhan pada hari ini. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Setiap keterbatasan, setiap kelemahan, bahkan ketidaklayakan pada diri hamba-Mu. Biarlah tidak menjadi halangan bagi-Mu Tuhan. Menyapa kami, mengubah kami, membuat kami semakin mengerti betapa kami adalah sahabat-Mu. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata. Dan Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, di sini atau di rumah kami masing-masing, mungkin juga dalam ruang-ruang perawatan, dimanapun kami berada, Tuhan berkenan menyapa, berbicara jauh ke dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, nyatakan isi hati kehendak Tuhan buat kami sekalian. Berbicaralah, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan, iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin, firman Tuhan.
Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, bacaan hari ini, bacaan Injil hari ini itu dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17, sabda Tuhan demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacita ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikian Injil Yesus Kristus, kure sumanga buang. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, terkait dengan tema hari ini, kamu adalah sahabatku. Pertanyaan paling penting dari bacaan Injil terkait dengan tema hari ini, kamu adalah sahabatku. Pertanyaan gini Saudara-saudara, apa arti sahabat sebenarnya? Apa yang Tuhan mau saya tahu dengan baik tentang hubungan saya dengan Tuhan, ketika tiba-tiba Tuhan berikan satu status yang baru. Sahabat, you're my friend. Coba bayangkan, tak aku tandai tak abang ku bilang si pakar cepong isu tiba-tiba noko pandai Alfred sangat meneku kok. Saudara, itu pertanyaan pentingnya. Apa yang Tuhan mau saya tahu tentang hubungan saya dengan Tuhan? Ketika tiba-tiba Tuhan berikan sebuah status yang baru. Kau sahabat. Saya nggak sebut kamu lagi hamba, tapi kau adalah sahabatku. Saudara, kalau baca Injil Yohanes berurutan di pasal 13 kan waktu dia basuh kaki murid-muridnya, Tuhan bilang, aku yang adalah Tuhan dan gurumu gitu. Jadi pada saat yang sama, 2 pasal sebelumnya, kita ini murid dan sekaligus hamba. Karena Tuhan katakan aku adalah guru dan Tuhanmu. Saya murid sekaligus hamba buat dia dalam hubungan itu. Tapi tiba-tiba Tuhan berikan sebuah status yang baru. Nah pertanyaannya saudara-saudara, apa yang Tuhan mau saya tahu ketika tiba-tiba Tuhan sebut saya sebagai seorang sahabat? Bukan saya angkat diri saya sebagai sahabat. Bukan saya yang bilang, sang menina buang Yesus. Bukan. Tuhan yang bilang. Saudara, ada sebuah hal yang Tuhan mau saya tahu, sebuah hal yang baru, yang mungkin tidak pernah saya tahu sebelumnya. Karena itu pertanyaan pentingnya saudara-saudara, apa arti sahabat sebenarnya? Apa hubungan macam apa antara saya dengan Tuhan yang Tuhan mau saya tahu ketika sekali lagi secara sengaja Tuhan tiba-tiba mendadak berikan saya sebuah label yang baru. Selama ini saya tempatkan diri saya sebagai hamba, selama ini saya tempatkan diri saya sebagai yang lain, tiba-tiba Tuhan bilang, kau adalah sahabat, you are my friend. Hubungan macam apa? Apa relasi yang mungkin selama ini saya nggak tahu. Yang tiba-tiba Tuhan mau saya pahami. Itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi saya pikir menarik sekali. Apa yang Tuhan mau saya tahu? Sekali lagi, bukan saya yang angkat diri saya jadi sahabat. Kalau baca ayat 16 tadi kan, firman Tuhan bilang seperti ini. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih. Bukan saya yang bilang saya sahabatnya Tuhan. Tuhan yang bilang. Kau sahabatku. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu penting sekali. Ya, penting sekali memahami apa arti sahabat. Apakah sahabat yang Tuhan maksudkan sekedar teman ngobrol, teman kerja, teman kantor, atau juga mungkin teman di Facebook saja gitu.
Kan banyak orang biasa upload foto makanannya baru dia upload gitu kan. Dia bilang, ayo guys makan, hukum memberi hukuman di makanan virtual. Jadi saudara, itu pertanyaan pentingnya. Apa arti sahabat yang Tuhan mau saya pahami? Menarik sekali kalau lihat ayat 15 bacaan kita. Nakoste, aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu. Saya tidak akan menyebut kamu lagi hamba sebab hamba itu nggak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan. Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Memberitahukan itu membuat paham, membuat mengerti. Jadi Bapak Ibu bisa lihat persoalan, hal yang paling mendasar yang membuat hamba dengan sahabat itu beda. Satu hal yang membuat dia berbeda adalah hamba nggak tahu apa yang Tuhan lakukan. Tapi seorang sahabat, sesakit apapun hidupnya, seberat apapun hidupnya, sesulit apapun peristiwa hidup yang Tuhan izinkan dia alami, dia tahu, dia paham cara Tuhan bekerja dalam hidupnya. Nah, Bapak bisa lihat ya. Saya nggak sebut kamu lagi hamba, sebab hamba itu nggak tahu apa yang Tuhan bikin. Pane bergumul sih, nak kau tampen apa tuh. Tapi seorang sahabat, dia tahu. Jadi perbedaan yang paling mendasar antara seorang hamba dan sahabat adalah hamba itu nggak tahu. Tapi seorang sahabat, sesulit apapun hidupnya, dia tahu Tuhan sedang bekerja di dalam hidupnya. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, pertanyaan paling penting, apa arti sahabat sebenarnya? Apa hubungan saya dengan Tuhan yang Tuhan mau saya pahami? Sebuah hal yang baru, relasi saya dengan Tuhan yang mungkin tadinya saya nggak paham. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, Pendeta Alfred, you are my friend. Saya merasa saya kok kecil sekali, nggak punya kebaikan, standar kebaikan seperti orang lain. Tiba-tiba kok pongis, sangat meneku kok. Apa arti sahabat saudara-saudara? Menarik sekali. Kata sahabat itu dalam bahasa Yunani, perjanjian baru, philos. Philos itu, Bapak Ibu tahu itu kan dekat sekali dengan kata phileo. Mengasihi. Kan ada agave, philos. Ya. Jadi, coba lihat tuh. Sahabat dengan mengasihi itu dua kata yang berkelindan sangat erat. Makanya kalau dalam baca misalnya dalam perjanjian lama, saya kutip saja satu ayat, bisa contoh saja. Yesaya 41 ayat 8, firman Tuhan bilang begini sana, Yesaya 41 ayat 8. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kukasihi, keturunan Abraham yang kukasihi. Yesaya 41 ayat 8, keturunan Abraham yang kukasihi. Kalau Bapak Ibu lihat kalimat itu terjemahan baru yang saya baca tadi. Kalau lihat terjemahan dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, tak anak wailan Abraham yang kukasihi, tapi dia bilang Abraham my friend. Abraham sahabatku. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, saya pikir satu hal yang sangat menonjol adalah ketika Tuhan katakan kamu adalah sahabatku, maka satu hal pertama paling penting yang Tuhan mau saya tahu adalah Tuhan mau ketika Tuhan sebut saya sebagai seorang sahabat, Tuhan mau saya tahu bahwa apa? Ada kasih Tuhan, betapa luar biasa Tuhan mengasihi dirimu. Ketika sebagian orang lain tidak mau bergaul dengan saya, Tuhan ada. Ketika sebagian orang lain menjauhi saya, Tuhan ada. Ketika sebagian orang lain menganggap menghina diri saya, Tuhan ada. Ketika sebagian orang lain menjaga jarak dengan saya, menghindar, Tuhan ada. Saya pikir itu menarik sekali saudara-saudara. Kalau baca tadi lihat bacaan bacaan yang pertama kalau nggak salah, pertama tadi Kisah Rasul. Itu luar biasa loh Bapak Ibu saudara. Kalau Bapak Ibu baca dengan baik kalimat itu kan peristiwa yang terjadi di rumah Cornelius. Cornelius itu siapa? Seorang perwira Italia yang dianggap kafir oleh Petrus. Ya, jadi waktu Petrus itu sebelum cerita itu, ya, Tuhan bilang Petrus pergi ke rumah Cornelius. Dia bilang tidak mungkin. Karena apa? Saya nggak mungkin injak rumahnya. Dia najis, seorang perwira Italia yang tidak layak untuk dilese bononna. Coba bayangkan. Tuhan nggak mau, Tuhan kasih penglihatan sampai 3 kali. Karena begitu penglihatan pertama turun, Petrus menolak. Nggak bisa Tuhan. Saya seumur hidup saya nggak pernah sentuh yang najis. Tuhan turunkan penglihatan kedua, tidak, mesti malek kolako. Akhirnya Petrus pergi. Dan Bapak Ibu lihat tadi cerita tadi, apa yang terjadi tadi luar biasa. Ketika Petrus lagi berkhotbah di rumah Cornelius, tiba-tiba Roh Kudus tercurah. Ya. Saya bacakan tadi, ya, Bapak Ibu bisa lihat nih. Ayat 10, ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat. Semua orang Kristen dari latar belakang Yahudi. Yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Orang yang tadinya dianggap najis kok sekarang terima Roh Kudus. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata ke dalam bahasa roh dan memuliakan Allah.
Lalu kata Petrus, coba lihat ya. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Coba lihat ya. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Yang mana duluan orang terima? Dibaptis dulu atau terima Roh Kudus dulu? Mana yang duluan tadi dalam cerita ini? Dibaptis dulu apa terima Roh Kudus dulu? Terima Roh Kudus dulu kan? Coba lihat tuh. Sampai Petrus bilang, gila. So tamangan lo maming. Coba bayangkan itu ya. Itu Tuhan menerobos semua sekat. Ketika saya selalu membuat perbedaan dengan orang, ketika saya selalu membuat tembok dengan orang, selalu menilai orang selalu di bawah saya, tidak baik dengan segala kekurangannya, yang terjadi apa? Tuhan paksa Petrus masuk ke sana. Tuhan terobos itu, dan luar biasa itu yang terjadi tadi, saudara. Semua orang heran. Semua orang kok mereka terima Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, baptisan itu bukan syarat terima Roh Kudus, gitu ya. Jangan diputar balik gitu loh. Baptisan bukan syarat terima Roh Kudus. Saya bilang, dia tuh tahu belum Kristen, belum dibaptis, sudah 3 bulan saya katekisasi, 3 bulan dia datang gereja, tapi tak pernah dibaptis. Saya tanya lah, indam sampai juga gereja tuh. Buat alatannya Roh Kudus. Dia belum dibaptis. Tapi tiap 3 bulan dia datang belajar katekisasi. Tiap bulan dia datang gereja. Belum dibaptis. Jadi saya bilang jangan diputar balik ceritanya gitu. Nah Bapak bisa perhatikan saudara. Coba lihat luar biasa. Itu arti sahabat. Sahabat adalah Tuhan ya dia yang selalu hadir. Bahkan ketika semua menjauh. Ayat 13 bacaan kita sudah saudara. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya pikir-pikir, oh ya, ini pasti Kristus sedang berbicara tentang salib. Kasih yang terbesar. Jadi kalau saya bayangkan, Tuhan bilang saya, Pendeta Alfred, kau adalah sahabatku. Saya harus sadar-sadarnya betapa Tuhan mau saya tahu bahwa Tuhan mengasihi saya bukan dengan kasih yang biasa-biasa. Tapi Tuhan sedang mengasihi saya dengan sebuah kasih yang paling besar. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabat. Tidak ada. Kasih apa lagi? Kalau orang berteman karena seorang punya jabatan, budaya tahu tuh. Mencintai seorang karena dia punya sesuatu, itu banyak gitu. Makanya orang bilang, kalau melihat teman sejati, jangan lihat ketika kau lagi hebat. Budaya tuh pura ikut tuh. Tapi ketika semua sudah tidak ada, makanya Ayub bilang begini kan dalam Alkitabnya ya. Anak-anaknya meninggal, hartanya habis. Dia bilang, saya kecewa, semua teman-teman saya pergi. Dulu saya bicara, setelah saya bicara, tamu tuh berani makada. Dulu saya diperlakukan luar biasa. Saya kalau datang tempat parkir saya jelas, kalau saya datang tempat duduk saya jelas, yang pegang handphone ada, semua ada. Dan ketika saya sakit, saya kehilangan banyak hal, harta habis, istri mengutuki, dia tinggalkan, anak-anak meninggal. Dia bilang saya sakit, tapi lama kemudian saya bergumul, haruskah saya kecewa kepada Tuhan? Tidak. Haruskah saya kecewa kepada Tuhan? Tidak. Sebab apa? Justru ketika semua pergi, semua hilang, saya tahu satu hal bahwa apa? Hanya ada satu yang tinggal tetap. Yaitu siapa? Tuhan. Coba bayangkan, justru dalam kehilangan seperti itu saya tahu. Satu-satunya yang tinggal setia tetap hari ini bukan yang lain. Tuhan. Saya betul-betul sadari Bapak Ibu Saudara. Ya tahun Papa 84 tahun nih. Kena COVID kan. Di rumah sakit. Saya betul-betul berpikir. Anak-anak sih karena pindah. Saya gak bisa temani gitu. Coba bayangkan. Saya anaknya dibesarkan puluhan tahun, dikasihi luar biasa. Tapi ketika seorang ayah sakit, saya gak bisa teman, saya gak bisa ngapa-ngapain. Coba bayangkan. Lalu saya bilang saya sayang orang tua saya. Tidak, saya sayang orang tua saya. Tapi saya tahu ada Tuhan yang jauh lebih mengasihi dia. Yang bisa hadir bahkan ketika tak seorang pun hadir. Itu kasih yang terbesar. Dan itu
Tuhan mau saya tahu, Pendeta Alfred, ketika Tuhan bilang, kau adalah sahabatku, Tuhan mau saya tahu. Ketika semua jauh, saya harus ingat, saya tidak perlu kecewa, saya tidak perlu khawatir, saya tidak perlu ragu sebab apa. Saya tahu ketika semua pergi, ada satu yang tinggal setia, Tuhan. Hanya saya baca-baca ini, saya bilang, oh iya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya berpikir pasti Tuhan bicara tentang salib. Dan saya tahu salib itu apa? Salib itu jalan penderitaan, jalan sunyi, jalan seorang diri. Tuhan mau bilang, di tempat-tempat yang paling sepi dalam hidupmu, tempat yang paling sunyi, tempat yang paling sepi, tempat yang paling menyakitkan, Tuhan ada bersama dengan dirimu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya coba lihat-lihat, saya buka beberapa teks perjanjian lama. Saya lihat mana ini contoh perubahan orang yang berubah dari relasi hamba dengan Tuhan dengan bukan itu, bukan lagi hamba, tapi dia tetap punya hubungan yang baik. Ada satu cerita di dalam perjanjian lama, ya. Nanti Bapak Ibu boleh baca secara lengkap di sana. Itu dalam Keluaran pasal 21. Setelah setelah Dasatita. Di situ dikatakan begini, saudara-saudara. Nanti baca lebih lengkap ya. Nah, koste. Kalau ada seorang budak hamba Ibrani yang dibeli, ya. Kalau ada seorang budak, Keluaran 21. Kalau ada seorang budak hamba Ibrani yang dibeli, maka ia wajib bekerja selama 6 tahun. 6 tahun dia kerja. Tapi pada tahun ke-7, tahun sahabat, maka ia harus dibebaskan sebagai orang merdeka. Itu ketentuan di dalam Keluaran 21. Ia harus dibebaskan sebagai orang merdeka. Kalau ia datang dengan istrinya waktu kerja sebagai hamba, maka ia wajib bebas dengan istrinya. Tahun ke-7. Kalau ia datang sendiri, lalu tuannya berikan dia istri, maka tahun ke-7 dia bebas, tapi istri dan anak-anaknya harus tetap tinggal. Oh, jelas tolek. Tapi, wah itu menarik sekali. Dan saya pikir, wah ini mengingatkan saya tentang kasih Tuhan. Tapi gini, jika tahun ke-7 tiba, Keluaran 21 ayat 5, tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, I love my master. Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Sebenarnya saya sudah bisa pergi nih, bisa mau kemana? Saya bisa tinggalkan istri saya bisa pergi keluar, menikah lagi, punya anak lagi, bisa. Tetapi ketika tahun ke-7 saya diberikan kesempatan bebas, tapi saya tidak mau lakukan. Ayat 6, maka haruslah tuannya membawanya menghadap Allah, lalu membawanya kepada pintu, tempat dia pergi itu untuk bebas gitu, atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya. Saya bisa bayangkan nih, tahun ini saya mau bebas. Saya dibawa ke depan pintu. Di seberang pintu ini ada kemerdekaan. Saya bisa keluar, saya bisa tinggalkan istri dan anak-anak. Saya bisa menikah lagi, saya bisa pergi. Tapi karena saya sayang orang tua, istri dan anak, tuan saya. Apa yang terjadi? Saya bilang saya mau tetap tinggal. Dan telinganya itu ditusuk sampai berdarah. Dan saya bilang apa artinya nih? Telinga yang ditusuk hingga berdarah. Ini adalah wujud kesetiaan. Setiap kali saya melihat telinga yang berdarah, di situ saya ingat betapa apa. Ada kasih seseorang yang sebenarnya punya kesempatan untuk menikah lagi, punya kesempatan untuk pergi tinggalkan anak-anaknya, tapi dia memilih untuk tinggal, tetap tinggal. Karena apa? Dia mengasihi istri dan anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya bayangkan, itu wujud kesetiaan Tuhan buat kita. Saya berpikir gini, persoalan kita adalah berapa banyak orang yang tahu betapa Tuhan mengasihi dirinya. Beberapa hari kemarin kan ada itu seorang pendeta muda yang meninggal ya. Saya nggak kenal sebelumnya, cuma karena waktu meninggal saya banyak orang posting gitu ya, yang gondrong tuh, Raditya. Saya jadi tertarik baca hidupnya karena saya lihat ada satu videonya yang kecil deh. Kayaknya umurnya
Jauh lebih muda dari saya. Karena dia kelahiran tahun 80-an ke atas gitu. Jadi mungkin belum sampai 40 tahun. Pastor, Pak Pendeta siapa itu? Raditya, orang Batak. Ya. Saya jujur saya nggak tahu. Tapi setelah dia meninggal saya jadi tertarik karena kok banyak banget orang yang share video-videonya. Tapi saya lihat hidupnya, saudara-saudara. Ada satu videonya dia bilang begini. Dia jadi sangat menolong orang, memotivasi anak-anak muda, hampir tidak pernah menghakimi orang salah kok, kurang kok dan segala macam. Karena mungkin karena latar belakangnya. Dia betul-betul ambruk ketika masa remaja, ya. Menjadi pecandu narkoba, terlibat dalam banyak sekali kejahatan, masuk ke penjara dan segala macam, menikah dalam usia yang masih sangat muda dan luar biasa. Tapi yang kemudian menarik adalah dia bilang yang mengubah dirinya itu adalah apa? Yang mengubah dirinya adalah karena ada begitu banyak orang yang bisa menerima dia dalam segala kekurangannya. Dia bilang untung ada memang orang yang bilang kasih saya titik gitu ya. Oh pokoknya selesai mungkin kau tami, kau minal den no per masa depan mutama titik gitu. Hancur mukanya kau. Tapi saya bersyukur katanya banyak orang yang tidak kasih titik tapi kasih koma gitu lah. Hari ini saya jatuh tapi saya percaya besok saya bisa pulih kembali. Saya bayangkan saudara-saudara. Berapa banyak orang yang bisa bersikap seperti itu. Atau sebaliknya menyadari betapa kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dengan persoalan pergumulan hari ini. Yang bisa mengubah adalah kasih yang luar biasa. Menerima orang apa adanya. Kasih seorang bapa. Saya ingat saudara-saudara, saya bilang oh ya. Bapak Ibu ingat di dalam kisah baptisan Tuhan Yesus. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, dalam semua Injil saudara-saudara, dalam semua Injil sinoptik, kisah baptisan itu di Pasibawabang selalu bergandengan dengan kisah baptisan dengan pencobaan di padang gurun. Bagaimana Bapa berbicara dan bagaimana iblis berbicara. Itu di Pasibawabang. Banyak variasi cerita, tapi dalam seluruh Injil sinoptik, baptisan dengan pencobaan di padang gurun itu selalu si turuk-turuk bang si bawah. Dan Bapak Ibu boleh perhatikan bagaimana Tuhan bicara dan bagaimana iblis bicara. Ketika Yesus dibaptis, muncul suara dari sorga apa? This is my beloved son. Inilah anakku yang kukasihi. Matius 3 ayat 17. Inilah, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Matius 4 ayat 3, pencobaan di padang gurun. Setelah dibaptis, Yesus langsung dicobai di padang gurun. Ayat 43 anak koste. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Bapak Ibu coba lihat bedanya. Bapa di sorga mengatakan, you are my beloved son. Engkau anakku yang kukasihi. Iblis bilang apa? Anak-anak tongong korka. Coba bayangkan saudara-saudara. Tuhan selalu berusaha membuat saya menyadari betapa Tuhan mengasihi saya luar biasa. Iblis selalu dan mengatakan, anak-anak tongong korka taem. Coba bayangkan ya. Selalu saya digoda untuk kemudian melupakan tentang kebaikan, tentang kasih sayang Tuhan, tentang kemurahan Tuhan yang luar biasa. Karena itu hari ini firman Tuhan katakan kan, kamu adalah sahabatku. Dan sebagai sahabat Kristus, yang paling penting saya lakukan adalah apa? Bisa ada pengatakan, kasihi seorang akan yang lain. Sama seperti Kristus mengasihi dirimu. Ya. Kita punya suami yang punya banyak sekali kekurangan. Ya toh? Nanti kita pulang ke rumah, kita ketemu dengan istri yang tetap sama. Ya. Frekuensi bicaranya tetap di atas rata-rata seperti baterai alkalin. Kita akan pulang ke rumah berhadapan dengan anak-anak yang juga mungkin tetap punya persoalan sama seperti kemarin. Tapi hari ini firman Tuhan katakan kasihi mereka sama seperti Tuhan mengasihimu dengan kasih yang terbesar. Dibayangkan rekato yang saya bicarakan banyak orang tua. Kisah anak yang hilang. Oh bayangkan itu, saya suka bayangkan itu kalau difilmkan ya. Saya ingat dulu pernah saya ceritakan anak kami yang bungsu, ku ceritakan sampai tumahi gitu. Saya bayangkan ya, seorang anak yang sudah pergi menghabiskan uang dengan pelacur-pelacur, seluruh harta bapaknya dihabiskan. Yakin anak pakai saya mau usaha teh na bangkrut tanah mutumba tapi na tapui punala. Tapi coba bayangkan, Injil Lukas perlihatkan ketika anak itu memutuskan untuk kembali,
Saya bayangkan. Dia sudah bilang dari rumah, Tuhan jangan jadikan aku sebagai anakmu, jadikan bangmu hamba. Tapi ketika dia memutuskan kembali ke rumahnya, Bapak Ibu coba perhatikan teks itu. Dalam Injil Lukas 15 dikatakan, ketika sang ayah melihat anak itu dari jauh. Jadi bisa kubayangkan teh, semenjak anaknya pergi, bendambang tu papa na coba tingo banua. Dan nobis lendu, nuko primadona, nuko anak kurang katiti isuleo. Coba bayangkan, begitu anak itu apa? Sang anak itu dilihat dari jauh. Injil mengatakan sang ayah berlari. Merangkul dan mencium dia. Dicium, padahal pekerjaan terakhir anak ini apa? Waktu hartanya habis, dia kasih makan babinya orang, bukan babinya. Babinya orang. Dia makan dari sisa makanan babi. Tangga apa itu? Dia bibai namanya. Ya, makan sisanya gitu. Tapi coba bayangkan ketika sang itu datang, sang ayah berlari menyambut dia, merangkul dan mencium. Coba bayangkan. Tapi tak anak kau papa anak kau. Tak mulai sih bono kayak batu seng bisa. Kadang duka tu pian sulim tangabongi batu kau musuli ora. Toro bisa mam kau alai tu tas mau malai pisan. Nggak ditanya lagi dari mana, batu seng mau pisah. Minta maaf kalau mana tambah nuah. Lihat nggak tuh? Sang ayah merangkul, mencium dia berkali-kali. Apa yang terjadi? Ambilkan sepatu. Ambilkan jubah. Pakaikan cincin. Apa yang terjadi itu? Dia dikembalikan semua itu. Pakai sepatu, pakai jubah. Ya. Yakub punya 12 anak. Yang paling disayang siapa? Yusuf. Sebagai tanda bahwa Yusuf disayang dipakaikan apa? Jubah. Dijahitkan jubah. Dipakaikan sepatu. Hamba tidak pakai sepatu. Pakai sepatu berarti dia anak. Pakaikan cincin. Dia punya otoritas di dalam rumah. Luar biasa. Apa yang terjadi? Sang anak dikembalikan pada posisinya yang terbaik. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan katakan kepada kita, kamu adalah sahabat. Kita ingat itu, kita sadari itu, betapa ada kasih Tuhan yang luar biasa. Saat saya sepi, saat saya seorang diri, saat saya merasa diri tidak berarti, saat saya merasa semuanya pergi. Tuhan mau saya tahu. Tidak semuanya pergi. Ada satu yang tinggal setia sampai hari ini. Yaitu Tuhan. Dan karena itu, sebagai sahabat Kristus, Tuhan juga mau saya mengasihi orang lain. Bersikaplah seperti sahabat. Suami, istri, anak-anak kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Ya Tuhan, mampukan kami mengerti arti kasih-Mu yang begitu dalam dan besar. Agar sepahit apapun kehidupan hari ini, kami tahu Engkau ada. Dan tolong kami untuk menjadi sahabat-Mu yang baik, yang boleh menyatakan kasih kepada orang di sekeliling kami, sama seperti kasih yang Kau anugerahkan buat kami sekalian. Tolong kami untuk menjadi sahabat Kristus yang setia. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan waktu, kita ucapkan 12 pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ada waktu bagi kita untuk membawa persembahan yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Namun sebelumnya, dengarkanlah firman Tuhan yang akan menuntun kita dari Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Sambil pundi dijalankan, diiringi dengan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru, dari PKJ 27 ayat 1, 2, 3, dan 5. Nyanyikanlah nyanyian bagi Allah. Baru bagi Allah mencipta cakra alam Dari ayat 1. bersorak-sorak bagi rajamu, bersorak
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu mengangkat kami menjadi sahabat-sahabat-Mu. Biarkan kami terus boleh mengingat kebaikan kesetiaan-Mu yang besar. Agar sesulit apapun kehidupan hari ini, kami tahu kami tidak pernah seorang diri. Sebab ada seorang sahabat yang begitu setia, yang terus hadir bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, atas penyertaan pemeliharaan-Mu yang begitu besar. Biarkan kami boleh melihat hari-hari kami dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Perkenankan kami boleh melihat hari-hari kami yang mungkin penuh dengan kesulitan dan tantangan, terus dipimpin oleh Tuhan sendiri. Lawat secara anak-anak-Mu secara pribadi dalam kehidupan mereka. Anak-anak mereka dalam pendidikan, dalam pertumbuhan mereka. Anugerahkan yang terbaik Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan mereka. Jaga dalam masa remaja mereka. Perkenankan kami boleh melihat sebagai orang tua, sebagai opa, oma. Boleh melihat bagaimana setiap anak-anak kami diberkati, dianugerahkan yang terbaik oleh Tuhan. Kami berdoa setiap jemaat-Mu dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Untuk banyak tanggung jawab yang Kau berikan bagi kami, oh Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan berteduhan kami. Dalam jatuh bangun usaha kami, dalam segala kesulitan kami ketika kami bekerja. Yakinkan anak-anak-Mu Bapa, Engkau ada bersama dengan mereka di saat-saat yang sepi, sulit, di titik-titik yang tersepi, sakit dan sunyi dalam hidup mereka. Orang tua kami dalam usia yang lanjut, kadang kami merasa lemah, kadang kami merasa sepi seorang diri. Oh Tuhan, kunjungi orang-orang tua kami dalam usia mereka yang bertambah terus. Mungkin fisik yang tidak sekuat kemarin. Ketika mungkin anak cucu sudah pergi bekerja, membangun satu kehidupan yang baru. Engkau jaga dan hadir dalam kehidupan orang tua kami. Mereka tahu bahwa Engkau setia menjaga hingga masa tua mereka. Kami terus berdoa Bapa untuk semua kehidupan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkati majelis gereja untuk memikirkan semua yang terbaik pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini. Jemaat-Mu yang berulang tahun, mereka yang mencari pekerjaan yang baru, anak-anak-Mu yang boleh beroleh beragam bentuk penyertaan Tuhan, hari ulang tahun pernikahan, kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga, Engkau sempurnakan segala sukacita mereka. Kami berdoa Bapa secara khusus untuk persiapan pemberkatan nikah kekasih kami, Saudari Milka Parante dengan Enos Selo, tanggal 22 Mei mendatang. Tuhan berkati kedua anak-Mu, seluruh keluarga, persiapkan hati mereka dengan sungguh-sungguh untuk menerima pemberkatan nikah kudus pada waktunya. Kami berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami yang berulang tahun, seperti yang tertera dalam membangun warta jemaat. Engkau mengenal mereka, sempurnakan segala sukacita mereka. Juga beberapa dari saudara-saudara kami yang sakit Tuhan dan terus mendapat perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan memelihara mereka, Tuhan menjaga, memberikan pemulihan bagi mereka semua. Kami ingat secara khusus Tuhan, Bapak Yohanes Lembe, kakak dari Ibu Penatua Irene Palisungan di Rumah Sakit Gatot Subroto di Jakarta. Juga kami ingat Ibu Ida Basi yang kakak dari
Ibu Mada Basiang yang dirawat di Jakarta. Engkau hadir, melawat, memberikan kesembuhan bagi mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan segenap keluarga dari almarhum kekasih kami Bapak Esra Tondok. Kami berduka cita. Kami sangat terkejut dengan kepergian hamba-Mu, sahabat kekasih kami. Kami doakan seluruh keluarga, istri, anak-anak, dan segenap keluarga besar, para Pak Tondok, para Noan Tandiseru. Tuhan hiburkan seluruh keluarga besar. Semua rencana pemakaman selanjutnya, Tuhan tunjukkan semua kesempatan dan waktu yang terbaik. Kami juga berdoa bersama dengan Bapak Pendeta Musa Salusus keluarga. Mereka berduka cita karena kepergian seorang ponakan Excel Salusu di Makassar. Bertubi kedukaan itu datang Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan kuatkan, hiburkan semua keluarga. Terima kasih Bapa di sorga atas segala penyertaan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Bangsa kami terus kami doakan. Bumi kami Tuhan. Kami ingat India secara khusus. Dan mungkin beberapa tempat yang lain. Yang terus bergumul karena pandemi COVID-19. Oh Tuhan, pulihkanlah bumi kami. Campur tangan Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu. Untuk tahu sikap terbaik yang harus kami tempuh. Untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami merindukan bangsa kami pulih. Bumi kami boleh pulih. Pemerintah kami di pusat sampai ke tempat ini. Bapak Presiden bersama semua jajarannya. Sampai ke tempat ini Tuhan. Bapak Bupati bersama semua jajarannya. Tuhan menolong. Mereka selalu bisa mengupayakan yang terbaik. Untuk kehidupan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, ini ucapan syukur kami. Persembahan yang boleh kami berikan bila menjadi hal yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan bawa seluruh kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu mari berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 453, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan berjuang menerang. Bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pergilah dan hiduplah dalam firman Tuhan dengan senantiasa menyatakan kasih-Nya. Sebab tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita disebut sahabatnya jika kita berbuat apa yang diperintahkan Tuhan, mengasihi saudara-saudara kita. Saudara-saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Sebagai nyanyian syukur, NKB 167, Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan berat, melebihi segalanya bagiku. Bunga-batu paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teduh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga batu paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Bersyukurlah kepada Tuhan. Demikian rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan dimuliakan dan salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus sangat indah, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga batu paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga batu paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu.
memuliakan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti